itu diatur mengenai dalam pembuatan undang-undang itu partisipasi publik harus diikutsertakan, khususnya memang masyarakat yang terdampak. Kalau kita bicara Omnibus Law Cipta Kerja, ada klaster ketenagakerjaan, buruh harus dilibatkan, akademisi harus dilibatkan, ya, dan orang-orang terdampak lainnya, masyarakat terdampak lainnya harus dilibatkan. Nah, hari ini yang jadi faktanya adalah minim sekali pelibatan partisipasi publik. Ya, malah yang dilibatkan banyaknya pengusaha, kan seperti itu. Nah, ketika hanya salah satu elemen yang dilibatkan, maka akan ada kemungkinan itu terjadi sebuah produk hukum yang timpang gitu. Nah, sejauh ini buruh bagaimana? Apakah dilibatkan dalam pembentukan? Kami pikir yang di awal tadi saya bilang kesan terburu-buru, kesan bahkan mungkin dalam tanda kutip kesan tersembunyi ya. Pernah kita mendengar itu adanya satgas gitu kan, tapi ternyata lagi-lagi itu hanya dalam tanda kutip seolah-olah untuk melegitimasi bahwa seolah-olah ini melibatkan buruh. Lalu ketika dari pihak buruh mencoba untuk berbicara, loh seperti ini misalkan, kita mencoba memberikan sebuah saran, ternyata dalam saat tersebut tidak ada kewenangan untuk berbicara seperti itu. Nah, iya. Nih dari masa aksi yang baik dari kalangan buruh ataupun mahasiswa kemarin hampir berapa ratus ribu yang turun, baik di seluruh daerah itu diturun. Nah, ini ada isu baru yang dikembangkan di media, entah itu di media sosial ataupun di media massa. Ini masa aksi yang ditunggangi katanya. Nah, sepakat atau tidak jangan lo dijawab, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih dibincang hari ini edisi Senin 19 Oktober 2020, masih membahas soal Simalakama, Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi membahas soal masa aksi yang ditunggangi. Ini sempat trending loh Bang, serius. Masa aksi itu ditunggangi entah itu dari parpol ataupun kalangan tertentu. Nih, dari buruh dulu deh, gimana tanggapannya? Oke, saya pikir hari ini kalau kita berbicara masa aksi tunggangi, kita bisa buat framing apa aja ya, terutama untuk orang-orang yang punya kepentingan ya, misalkan pemerintah hari ini. Kita berbicara masa aksi itu bisa ratusan ribu ya kan. Apakah kemudian kita berbicara kita kenal satu demi satu gitu kan? Justru kita berbicara ditunggangi itu justru dari pemerintah sendiri kan, saya bilang. Dan yang bisa membuktikan itu pun saya pikir bukan kami. Kalau kami kan setiap aksi itu ya kawan-kawan bisa lihat kalau buruh itu seragamnya udah jelas. Kita pasti menggunakan seragam organisasi gitu kan, saya pikir. Nah, kemudian jika pun ada hal-hal seperti itu, saya pikir itu hanya framing yang dibuat kemudian karena hal seperti itu sangat mudah diciptakan untuk membuat kontra dari perlawanan ini gitu loh. Untuk membuat menunjukkan bahwa masa aksi ini tidak netral seperti lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, komentar Bang Fairuz gimana selaku mahasiswa nih? Saya sepakat betul ya dengan Pak Hadi. Cuman saya juga ingin menambahkan terkait kalau dibilang masa aksi ini ditunggangi, iya betul ditunggangi. Ditunggangi kepentingan rakyat. Ditunggangi kepentingan rakyat. Kepentingan khususnya rakyat tertindas hari ini ya. Bisa kita katakan seperti itu. Jadi kalau dibilang ditunggangi, iya ditunggangi kepentingan rakyat. Tujuannya adalah untuk menegakkan suatu keadilan. Betul. Karena saya pikir tidak ada masa aksi yang netral tuh ambigu menurut saya. Betul sekali. Iya, tentu buruh dengan kepentingan buruhnya, mahasiswa dengan kepentingan mahasiswanya. Saya rasa kalau isu ditunggangi soal, nah tapi yang ini timbul isu ditunggangi oleh salah satu partai politik terutama yang menolak Omnibus Law, katanya seperti itu. Gimana tuh komentarnya? Ya saya pikir itu kan hal tersebut perlu dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya pikir itu hanya framing. Iya. Dan kalau kita berbicara hukum, pembuktian itu ada di pengadilan. Jika pemerintah bisa memframing tersebut, bisa menduga tersebut, ya kan? Saya pikir itu bisa dilakukan. Artinya, ketika itu belum bisa dibuktikan di pengadilan, kita sama-sama berbicara, oh jangan-jangan ini cuma hoax juga nih untuk menang, untuk menimbulkan kesan buruk. Iya, jadi hilang kepercayaan masyarakat ya. Betul. Saya pikir itu. Nah itu gini, kita kembali lagi ke pembahasan Omnibus Law ya. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa ini masih simpang siur. Tadi sempat kita ketika break membahas soal kontrak nih. Nah karena isu yang paling hampir setiap tahun mungkin dibahas sebelum jauh Omnibus Law juga sering dibahas, tapi malah ada Omnibus Law, makin carut marut menurut saya. Nah bagaimana komentar dari Serikat Buruh soal kontrak ini? Gini. Saya beberapa hal mendengar seorang pakar berbicara begini. Sebetulnya permasalahan di Indonesia itu adalah permasalahan di penegakan hukumnya, bukan permasalahan baik kurang bagusnya undang-undang. Undang-undangnya sudah bagus. Sudah bagus, tapi penegakan hukumnya saya pikir. Itu di Undang-Undang 13/2003 itu jelas pegawai kontrak itu batas masa waktunya ada. Tapi sekarang silahkan kawan-kawan lihat sendiri di luar itu, bahkan ada orang dikontrak sampai bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun itu terjadi. Dan lemahnya buruh adalah untuk yang tidak berserikat, mereka kemudian pasrah, ya kan, pasrah kemudian berpikir oh yang penting saya punya kerja gitu loh. Apakah kemudian ini adalah pihak pemerintah tidak tahu? Oh sangat tahu gitu loh. Sangat tahu saya bilang. Karena kalau kita berbicara di lapangan, kita bisa survei gitu kan, itu banyak sekali hari ini pegawai kontrak yang dikontrak tahun, kemudian kontrak berbagai macam cara lah mereka gunakan untuk membuat ini langgeng lah. Kita mau Omnibus Law yang kelas mengajar dan ini kita berbicara yang tadinya ada batas waktu sampai hari ini itu hilang gitu loh. Itu bagaimana itu kan akan menjadi sebuah hal yang kesempatan yang luar biasa untuk pengusaha-pengusaha nakal gitu kan, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Bang Fairuz? Terkait kontrak seumur hidup ya. Ini juga sempat saya kaji. Jadi mengkajinya saya perbandingkan betul tadi kalau kata Pak Hadi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003. Kita simak ya. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan
perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali dalam setahun. Betul ya Pak? Jadi batas maksimal kontrak itu 3 tahun. Ada aturannya saja. Ini masih banyak perusahaan yang nakal. Betul. Masih banyak perusahaan yang mengakal-akali kerja, bahkan bisa dikontrak lebih dari 3 tahun. Begitu Pak ya? Nah, sedangkan berdasarkan pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan atas pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi, ketentuan tersebut dicabut dan tidak mengatur mengenai waktu PKWT, walaupun pasal 4 menyatakan akan diatur di PP selanjutnya. Ya kan? Ada ketentuan nanti diatur nih di PP kok, di peraturan pemerintah. Cuman peraturan pemerintahnya nggak ada hari ini gitu loh. Kita bagaimana mengkaji itu? Kan yang kita kaji yang ada saat ini gitu kan. Karena ketentuan di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi dihapus gitu. Maka implikasi yuridisnya dapat berupa kecenderungan perusahaan untuk dengan leluasa mempekerjakan buruh dengan menjadi karyawan kontrak tanpa ada batasan maksimal soal waktu. Nah, soal kontrak ini di Undang-Undang Nomor 13 itu apakah tidak ada di Omnibus Law ini dihapus atau tidak disebutkan? Soalnya kalau setahu saya kalau tidak disebutkan berarti masih mengikuti undang-undang yang sebelumnya. Seperti bagaimana? Ini saya pikir gini, kalau di Undang-Undang 2013 itu detail sekali pasalnya, akan berbicara masalah jangka waktu, cara perpanjangan, itu detail sekali kan. Di Omnibus Law ini, nah itu tidak ada. Ya kan? Berarti masih menggunakan pasal yang lama dong? Oh enggak, tidak. Ini terkesan misalnya gini. Kalau di Undang-Undang 2013 kita berbicara misalkan pasal 59 ada anggap ada 6 ayat atau 7 ayat kemudian ya. Ketika yang di Omnibus Law misalnya hanya tinggal 3 ayat. Oh, berarti itu dihilangkan. Ya. Tentunya seperti itu perspektifnya. Nah, kalau dari sudut pandang mahasiswa bagaimana tuh? Seperti itu. Iya, jadi betul tadi makanya dalam perbandingan undang-undang tersebut Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita harus hadirkan tuh kedua undang-undang tersebut. Kita lihat pasal-pasal mana nih yang tetap diadakan, dihilangkan atau dikurang atau ditambah seperti itu. Nah, selanjutnya tadi yang saya bilang diatur dalam peraturan pemerintah. Ini kan jadi ambigu lagi gitu kan. Pak Presiden mengatakan ini akan ditolong istilahnya kan, jika ada tidak kesesuaian akan dibantu dengan PP. Nah, saya pernah berbicara juga dengan Pak Suwadi, advokat yang pernah ke Bincang Hari Ini pada hari Senin minggu lalu. Nah, Perpu ini akan lebih banyak nantinya, akan banyak undang-undang turunan gitu. Betul. Bagaimana komentarnya, Bang? Betul. Kalau itu akan menjadi solusi atau tidak? Kalau kita melihat di awal ketika pemerintah berbicara tujuan undang-undang ini adalah lebih menyederhanakan, segala macam birokrasi dan segala macam kan. Tapi hari ini kita melihat bahwa bahkan di Kluster Ketenagakerjaan pun itu akan banyak muncul PP-PP yang baru gitu kan, yang diatur dengan PP, dengan PP, ya kan? Itu saya pikir malah menambah panjang pekerjaan yang saya bilang di Undang-Undang 2013 itu saya bilang clear, kita cukup jelas berbicara masalah kerja, jangka waktunya berapa tahun, kontrak kerja kan, cara memperpanjangnya seperti apa gitu kan. Bahkan ketika berbicara kontrak kerja itu dibuat harus secara tertulis gitu kan. Itu jelas sekali detail gitu. Nah, ketika hari ini itu hilang segala macam, kita berbicara akan dibantu dengan ini bukan mempermudah, justru ini akan menjadikan masalah baru gitu loh. Hari ini saja kita berbicara ketika di media-media hari ini ketika berbicara itu, saya pikir pemerintah dan unsur-unsur yang lain ketika berbicara di satu sisi ini hoax, di sisi bawah, saya rasa itu kita harus berbicara dengan data pembandingnya masing-masing. Artinya dalam kutip pemerintah dan stakeholder ini akan duduk bersama. Ini pasal yang kita permasalahkan, pembandingnya ini. Kan sekiranya seperti itu akan lebih jelas saya pikir. Nah, bagaimana komentar Bang Fairuz? Iya, gini, betul kalau tadi Pak Adi bilang ya, ini seru sekali. Jadi di awal pemerintah bilang Omnibus Law Cipta Kerja itu tujuannya adalah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan. Itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan, ya. Faktanya hari ini ketika memang di dalam Omnibus Law nanti justru banyak turunan peraturan pemerintah, itu kan akan lebih menimbulkan banyak produk hukum. Iya kan? Buang-buang energi bahasa ini ya, bahasa singkatnya. Iya, jelas. Betul, ini kan jadi pertanyaan kok tidak sesuai dengan omongan yang di awal gitu. Ya kan, sedangkan ditambah
ketika memang ini justru terjadi simpang siur hari ini kan menimbulkan satu ketidakpastian hukum. Dalam proses pembentukan undang-undang yang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi, itu ada yang namanya ketika membuat satu undang-undang perlu landasan. Ada filosofis, ada sosiologis, dan ada yuridis gitu. Nah, berbicara soal landasan yuridis, ketika satu undang-undang dibuat itu harus yang namanya salah satunya membuat satu kepastian hukum. Nah, hari ini Undang-Undang Cipta Kerja tidak membuat satu kepastian hukum. Masih ngambang gitu. Bagaimana kita sekarang mau mencernanya dengan maksimal gitu kan? Nah, sejauh ini bagaimana kajian dari Serikat Buruh soal apa saja yang ingin, apakah menggagalkan, balik lagi ke tujuan goal point itu, apakah harus menggagalkan Omnibus Law atau dilanjut dengan catatan direvisi gitu? Saya pikir hari ini kita mendengar di luar sudah jelas hari ini undang-undangnya kita tolak. Ya. Karena ketika kita berbicara kenapa ditolak, saya pikir lahirnya pun saya bilang dengan jalan yang tidak seharusnya gitu. Artinya banyak kajian-kajian yang harusnya dilakukan dari awal bersama-sama, itu yang sangat penting gitu kan. Kemudian kalau kita berbicara apakah akan, saya pikir hak yang pasti itu adalah kita minta juga. Bagaimana Bang Feros? Ya, gagalkan ya. Gagalkan. Kenapa saya bilang gagalkan? Karena betul dari awal proses pembentukannya ini sudah cacat formil gitu. Jangan jauh-jauh kita ngebahas substansi muatan isi pasalnya gitu. Dari proses pembentukannya saja ini sudah cacat. Tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi gitu kan. Nah, jadi saya rasa dari mulai formilnya sudah cacat, materialnya juga cacat, tidak ada alasan lagi untuk kita terima gitu kan. Pun kalau misalnya dibilang mendingan kita revisi saja yuk gitu. Nah, dari kerangka awalnya saja ini sudah tidak ada pelibatan masyarakat yang terdampak seperti buruh, akademisi, mahasiswa dan yang lain-lain gitu. Bagaimana kita mau bisa merevisi itu gitu. Sedangkan kerangka awalnya saja kita tidak memahami gitu kan. Dari tahap perencanaan, penyusunan itu kita tidak dilibatkan pihak masyarakat oleh pemerintah gitu. Baik buruh ataupun mahasiswa, menurut pemerintah jika tidak terima ditinjau kembali saja di Mahkamah Konstitusi. Nah, berapa kemungkinan nih pede lah gitu bisa berhasil di MK? Bagaimana Bang Adi? Pede nggak kalau diajukan ke MK? Kalau kita berbicara kepastian hukum, kalau semua hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan kebijakan pemerintah itu kita berbicara bahwa silakan di judicial review. Hari ini kita berbicara bahwa kita jangan sampai melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan layak. Itu akan jadi pembenaran. Ketika kita pasal ini adalah pasal terjadi penurunan manfaat atau segala macam gitu kan. Ini yang udah dalam tanda kutip jelek, kita bawa misalkan ke sebuah pasal atau judicial review-nya, kita bawa sebuah pasal untuk mendapatkan sebuah pengakuan, dan tanda kutip ini pendapat pribadi saya pendapat pribadi saya bahwa ini bukan masalah di sini. Kita juga kadang tahu di MK itu kan artinya hakimnya itu 3 pilihan presiden, artinya kepercayaan masyarakat juga harus dipertanyakan juga. Artinya pemerintah punya kendali penuh di institusi-institusi pemerintah. Dan lagi seperti yang disampaikan Bung Fairuz tadi, sebelum kita lari ke substansi, secara undang itu lainnya secara formil sesuai dengan rule-nya tidak gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bang? Percaya diri nggak kalau kita ngajuin ke MK? Oke, gini. Jadi ini saya bingung juga sebetulnya. Rezim hari ini, pemerintah dan parlemen hari ini membentuk suatu peraturan undang-undangan itu inkonstitusional. Menyalahi lah ya. Menyalahi peraturan. Inkonstitusional. Kenapa ketika ini sudah jadi disahkan bermasalah, kok masyarakat disuruh menempuh jalur yang konstitusional? Oh iya betul. Ini kenapa gitu loh? Ya, dengan PD-nya mereka bilang, silakan saja bawa ke MK untuk judicial review. Kita membuka peluang kok untuk itu gitu. Kita negara hukum. Nah, dalihnya kan seperti itu. Sedangkan ini kalau mungkin kita masih ingat ya, sebelumnya sudah ada ini menurut hasil analisis sederhana saya.
sebelumnya sudah ada apa namanya deal-dealan antara rezim dengan MK, revisi undang-undang MK. Iya. Salah satunya adalah ditambah tuh masa jabatan hakim. Iya kan? Karena dapat hadiah juga tuh dari parlemen juga kan? Nah, itu kan. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba pemerintah dan parlemen misalnya dengan PD-nya nyuruh kita judicial review ke MK. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah MK-nya hari ini berpihak pada keadilan, berpihak pada kebenaran, berpihak pada masyarakat yang tertindas gitu. Ini kan kita belum tahu seperti itu. Nah, balik lagi Omnibus Law ini ya merupakan cita-cita jadi visi utama Pak Presiden ketika pertama dilantik. Betul. Ya, masih ingat atau tidak? Iya. Saya akan menciptakan yang mempermudah itu. Iya. Nah, kemungkinan berarti sudah terlihat tuh dari redaksinya pemerintah pusat sudah pro sekali dengan legislatif yang dibangun ini. Sejauh beberapa persen kita bisa mendobrak itu, bisa menggagalkan itu dengan kekompakan legislatif dan eksekutif ini saat ini. Komentar Bang Fairuz dulu deh, gimana? Oke. Rezim Soeharto 32 tahun menjabat itu bisa dirobohkan oleh kekuatan masyarakat. Setiap elemen masyarakat itu bersatu ya. Mahasiswa, buruh, petani dan yang lain-lain gitu. Nah, hari ini bukan berarti parlemen dan pemerintah itu seolah-olah Tuhan yang tidak bisa kita obrak-abrik gitu. Ya. Justru di sini masyarakat adalah salah satu elit negara yang kedudukannya tinggi. Ya. Jadi saya rasa mau sekuat apapun parlemen dan pemerintah, ketika masyarakat hari ini sudah bersatu, itu apapun akan bisa kita lakukan. Seperti itu. Gimana Bang Adi? Ketika hari ini terjadi penolakan di semua lini, hari ini aktivis lingkungan menolak undang-undang lingkungan, dan akademisi hari ini di semua media mengatakan itu. Hari ini kita bertanya pada Nurani, ya buruh ratusan ribu jutaan itu turun ke jalan. Hari ini masyarakat pun mulai dibuka seperti apa sih, ya kan? Akhirnya mereka mencari itu dan melihat, oh ini ternyata merugikan. Hari ini apakah kita bertanya kepada pemerintah, masih adakah hati nurani mereka ketika melihat rakyatnya itu, ketika rakyatnya menolak gitu kan di semua lini gitu kan, semua aktivitasnya mereka dengan terhadap kehadiran Omnibus Law ini. Saya pikir kalau berbicara perjuangan, saya pikir darah kita itu dari sejak sebelum kemerdekaan itu, tetesan darah perjuangan itu ada di masyarakat Indonesia. Jadi kalau berjuang itu kalau ditanya ya kita bakal sampai menang gitu. Menangnya kapan yang seperti yang saya disampaikan. Yang penting konsisten ya. Betul. Ya, berarti rencana ke depan masih ada soal penolakan ini ya. Bagaimana rencana ke depan? Kita boleh tahu nih strategi dari mahasiswa dan serikat buruh juga soal penolakan Omnibus Law ini, tapi jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Pastikan juga. Nah, lainnya jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.
Nah, masih di bincang hari ini pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan soal Simbalakama Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tadi kita sudah 2 segmen lah ngebahas soal bagaimana solusi dan alternatif lainnya, dan ternyata memang komitmen untuk gagalkan ya. Betul. Nah, rencana ke depan ini kan belum gagal nih, maksudnya belum diturunkan, belum di take out si undang-undang ini, bahkan harus melalui jalur hukum. Nah, strategi ke depan dari buruh bagaimana menghadapi persoalan ini? Saya pikir banyak strategi yang akan dijalankan, tapi yang pasti hari ini sampai 4 hari ke depan itu semua elemen buruh itu konsisten untuk melakukan penolakan ini, ya kan? Artinya sepanjang ini tuntutan ini belum didengarkan, saya pikir buruh paling konsisten untuk melakukan penolakan ini, gitu kan? Bahkan setiap tahun kita berbicara UMK aja itu kan selalu, apalagi ini yang sangat merugikan. Saya pikir sampai, kalau bertanya sampai kapan, ya sampai kita menang lah. Sampai menang. Sampai menang lah. Jadi belum tahu sampai kapan ya? Oh, nggak bisa diukur soalnya, karena Iya. karena bahkan setiap tahun kita berbicara mengenai upah itu akan setiap tahun kita Jauh sebelum ada Omnibus Law. Nah, memang- Omnibus Law ini yang sangat merugikan, itu pasti akan kita berbicara sampai menang. Sampai kapan kita nggak bisa ukur. Hari ini 4 elemen buruh, besok lagi elemen buruh, terus saling running, terus berkesinambungan. berkesinambungan. Ya hari ini ya itu adalah pilihan ada pada pemerintah mengenai keseriusan untuk Omnibus Law ini. Nah, jauh sebelum melaksanakan aksi, bagaimana proses memupuk nilai ideologis dari para buruh ini? Kalau mahasiswa kan biasanya rutin kajian dan lain-lain. Kalau buruh bagaimana? Saya pikir pola-pola seperti itu sama dilaksanakan. sama ya? Dalam organisasi buruh pun sama seperti itu. Kita latihan training, pelatihan, ya kan, ideologi seperti itu. Karena saya pikir hanya beda materi aja. Saya pikir pola-polanya Betul. hampir sama. Saya Artinya ketika baik mahasiswa maupun buruh ketika melaksanakan aksi tidak asal berangkat kan? Oh iya, Karena jelas. karena yang dipelintir isunya adalah seperti itu. Oh jelas, kalau itu pasti bertahun-tahun framing itu selalu seperti itu. Oh misalkan buruh tidak tahu tuntutannya sekarang, kalau kita berbicara kita menuntut UMK gitu kan, kita nggak tahu. Oh hari ini ada sebuah saya baru teringat ada sebuah, saya melihat di beberapa media bahwa bahkan pengusaha itu mengatakan bahwa kemungkinan di UMK tahun 2021 tuh mereka ingin tidak ada kenaikan UMK di tahun 2021. Nah, Anda sudah bisa membayangkan ini gitu kan. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan buruh, saya pikir. Dengan UMK setiap tahun kita berbicara kenaikan UMK aja itu udah luar biasa, banyak sekali terjadi pertentangan. Hari ini di media itu udah banyak sekali beredar bahwa tahun 2021 pengusaha berencana untuk tidak menaikkan UMK. Itu saya pikir suatu hal yang membuat adrenalin saya terus bangkit gitu. berjuang. Ya, kurang lebih seperti. Nah, kalau Bang Fairuz bagaimana progres pergerakan di mahasiswa ini? Ya, kalau untuk dari kita mahasiswa sendiri, saya rasa kesadaran mahasiswa hari ini terus meningkat, ya. Konsolidasi ini terus meluas, pergerakan semakin masif, tentu sampai tuntutan kita belum diterima, saya rasa gerakan ini tidak akan kendur gitu ya. Jadi gerakan-gerakan yang masif di setiap berbagai daerah, saya rasa akan terus berkembang, akan terus meningkat ya intensitasnya. Ketika memang pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat hari ini, ketika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa, buruh dan yang lain-lain, seperti itu. Nah, tadi saya teringat juga nih soal upah. Nah, kan kata pemerintah jangan khawatir, UMK tuh masih ada dari UMP, karena itu tidak dihapuskan sesuai dengan Omnibus Law. Bagaimana temuan kawan-kawan di Omnibus Law itu dikatakan bahwa gubernur menetapkan upah minimum provinsi. UMP? Ya kan. Di Undang-Undang 13 itu jelas, selain UMP ada UMK, ada upah minimum kota kabupaten, ada juga upah regional sektor, ya sektor. Nah, hari ini itu ada ketika berbicara UMK, gubernur bisa menentukan UMK dengan bersyarat. Ya kan? Jadi gubernur boleh menetapkan, boleh tidak jadi judulnya. Dan bersyarat ini kan tadinya kan nggak bersyarat. Yang saya bilang tujuan omnibus ini kan tadinya agar lebih mudah, lebih ringkas. Hari ini kita berbicara nanti bersyarat diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah. Loh, ini jadi makin panjang. Ini akan dijadikan sebuah
alasan untuk menjadikan ini tidak dilakukan, ya kan? Karena yang wajib dilakukan oleh gubernur adalah menetapkan upah minimum provinsi, gitu kan? Sektoral kabupaten kota, dia tidak wajib berbicaranya, gitu kan? Itulah kemudian kalau buruh kan bahasanya sederhana, ya kan? Sederhana kita berbicara ketika dewan aksi. Kenapa sih aksi? Oh, karena UMK akan hilang, ya kan? Sederhana. Oh, Singkatnya seperti itu. Frame kan, oh UMK ada ini pasal. UMK ya kan dengan bersyarat loh. Dulu nomor 12 nggak pakai syarat, ya kan? Ya kan, terus ada juga menetapkan UMK itu harus dengan pencapaian kebutuhan hidup layak. Itu tidak ada juga kemudian, gitu loh. Nah, kalau Bang Ferus gimana tuh menanggapinya? Ya, saya rasa juga betul, saya sepakat dengan Pak Adi bilang ya. Jadi mengenai beberapa problematika yang salah satunya adalah upah gitu, yang seharusnya pemerintah daerah itu diberikan suatu kewenangan untuk menentukan seberapa besar upah, karena memang pemerintah daerah yang tahu bagaimana kondisi daerah tersebut gitu, yang bisa mengukur sejauh mana nominal yang layak gitu kan. Nah, kalau hari ini dikepusatkan lagi ya kan ya. Artinya sebenarnya setiap daerah juga tidak bisa dipukul rata ya? Nggak bisa. Karena banyak faktor-faktor penentu itu yang membuat berbeda gitu kan. Bagaimana misalkan industri yang ada di sana cenderung lebih arah kemana, seperti itu kurang lebih. Nah, saya mau bicara soal harapan sih. Ini kan kita sudah mau memasuki segmen terakhir. Mungkin harapan dari mahasiswa bagaimana untuk Omnibus Law ini boleh disampaikan. Harapannya sebetulnya adalah saya rasa harusnya pemerintah hari ini dan parlemen ya itu mendengarkan aspirasi kita. Tujuan di sini kita berdemonstrasi, tujuan di sini kita melakukan aksi itu adalah untuk mengingatkan pemerintah, gitu, ya. Jadi bukan kita ingin menjatuhkan pemerintah, bukan kita ingin menggulingkan pemerintah. Di sini kita negara demokrasi, gitu. Kita punya hak untuk berpendapat. Ketika suatu produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah itu dirasa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, di sini kita punya hak untuk bersuara, untuk menyampaikan bahwasanya ini tidak layak loh untuk kita. Nah, maka dari itu ayo kita buatnya bareng-bareng, makanya sederhananya seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan closing statementnya? Ya, closing statement dari saya terakhir mungkin juga ini perihal represivitas aparat ya. Saya rasa ini sangat-sangat menyedihkan ketika kita hidup di negara demokrasi, kebebasan berpendapat dijunjung tinggi, namun represivitas aparat juga cukup tinggi, gitu. Banyak kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh dan yang lain-lain itu terluka, dan yang lain-lain juga banyak mengalami kekerasan gitu. Saya rasa ini sungguh-sungguh tidak patut. Jadi kedepannya mungkin ini bisa jadi satu catatan evaluasi buat kepolisian di Indonesia agar coba dalam penanganan unjuk rasa, demonstrasi tidak menggunakan kekerasan. Kalau kita tidak diprovokasi juga nggak bakal kita keras kok. Baik, siap. Terima kasih. Bagaimana Bang Adi? Harapan dan closing statement sekaligus. Ya, harapannya adalah bahwa undang-undang ini dibatalkan. Kalau di awal pemerintah bisa memberikan saran kepada kita, oke, lakukan dengan cara hukum, misalkan judicial review. Hari ini saya akan berbicara, pemerintah juga punya kewenangan melakukan perpu kok. Kenapa itu tidak dilakukan juga? Iya kan? Hari ini kita karena hari ini simpul-simpul perjuangan itu semua melakukan itu. Artinya klaster ketenagakerjaan, buruh menolak gitu kan. Kemudian klaster lingkungan, aktivis lingkungan menolak hari ini gitu kan. Jadi kalau kita berbicara hanya silahkan, atau saya pun akan berkata, silahkan pemerintah mengeluarkan perpu untuk membatalkan ini gitu kan. Untuk menggagal undang-undang ini kan. Kurang lebih seperti itu. Masih ada yang ingin disampaikan? Saya pikir itu cukup. Saya pikir. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Ferus, Bang Adi bersedia hadir di Sultan TV membahas soal Omnibus Law ini. Pemirsa, itu yang saya rasa bisa dibahas di bincang hari ini, edisi Senin 19 Oktober ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kembali lagi di acara Sport Zone. Kali ini kami sudah berada di lapangan softball, tepatnya berada di lokasi LPMP Banten di Rangkas Bitung Timur, Kabupaten Lebak. Sport lovers, softball atau dikenal dengan softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu baseball atau hardball. Permainan softball yakni dengan cara bola softball dilempar oleh seorang pitcher atau pelempar dan menjadi sasaran pemain lawan, yaitu pemukul bola dengan menggunakan bat atau pemukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defensif dan tim yang memukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defensif dan tim yang memukul atau ofensif. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 base, pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Softball itu olahraga bergu yang dimainkan oleh 9 orang yang bermain di lapangan, dan mereka sistemnya bergantian. Jadi ada defense dan ada offense. Pada saat defense biasanya disebut home team, dan pada saat menyerang itu ya visiting team. Jadi mereka bergantian jika satu tim penyerang sudah bisa dimatikan 3 orang, itu maka bergantian yang tadi bertahan menjadi menyerang gitu. Dan sebetulnya olahraga softball ini sudah ada cikal bakalnya di Indonesia, yaitu cabang olahraga kasti. Dan itu sebetulnya bisa dikembangkan di sekolah-sekolah. Jadi basicnya bisa dari SD sebetulnya. Dari SD kita latih mereka secara teknik dasar. Itu kan cabang olahraga yang melatih kemampuan untuk melempar, menangkap bola, berlari, memukul bola gitu ya. Itu sudah ada basicnya sebetulnya di olahraga tradisional kita. Jika